Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sudah 3 bulan Sarmi bekerja di rumah Pak Darmawan. Rumah megah 2 lantai itu berdiri di perumahan elite yang sepi dan berjaga ketat. Halamannya luas, dinding putih bersih, tapi hawa di dalamnya justru membuat bulu kuduk meremang. Sejak awal Sarmi tak pernah merasa benar-benar nyaman. Namun karena ibunya sedang sakit keras dan butuh biaya rawat jalan, ia tak punya banyak pilihan. Malam itu, saat sedang menyetrika baju di ruang belakang, ia mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Padahal Pak Darmawan sudah bilang akan keluar kota sejak siang. Sarmi menghentikan setrika, menajamkan telinga. Langkah itu pelan, berat seperti menyeret kaki. Ia memanggil dengan suara gemetar, "Pak! Pak Darmawan!" Tak ada jawaban. Dengan hati-hati, ia berjalan ke dapur. Lampunya masih menyala, semua peralatan tertata rapi. Namun di sudut dekat lemari es, bayangan hitam seperti menempel di dinding. Ia menahan napas. Bayangan itu tidak mengikuti arah lampu seperti bayangan biasanya. Ia tetap diam di tempat, walau cahaya bergetar, lalu menghilang perlahan, seolah menguap ke dalam tembok. Sarmi mundur sambil komat-kamit membaca doa pendek. Tangannya gemetar saat kembali ke ruang belakang. Tapi belum sempat ia duduk, suara berat tiba-tiba terdengar dari atas tangga. "Cepat lunasi utangmu, Sarmi, waktu tidak lama." Suaranya dalam dan berat, bukan suara Pak Darmawan yang biasanya datar dan dingin. Tapi ia tahu, itu suara yang sering muncul saat ia tidur di kamar pembantu. Suara yang berbicara dari balik pintu saat malam sudah sepi, selalu sama, tentang utang, tentang waktu, dan tentang keluarga. Sarmi membeku, matanya berlinang, namun ia tahu harus tetap kuat. Demi Mak Tijah, ibunya yang kini hanya bisa tidur karena lemah. Demi Bayu, anaknya yang masih duduk di kelas 1 SD. Dan Raga, adiknya yang belum tamat SMP. Keesokan harinya saat istirahat makan siang, Pak Darmawan duduk di meja makan dengan tatapan kosong ke jendela. Pria itu tampak rapi seperti biasa. Kemeja putih, celana kain hitam, dan jam mahal di tangan kiri. Tapi ada sesuatu dari sorot matanya yang tidak ada. Kosong, dingin. "Sarmi," katanya tanpa menoleh. "Utangmu sudah lewat dari batas." Sarmi menunduk. "Saya masih berusaha." "Pak, gaji bulan ini buat obat ibu, mungkin bulan depan." "Bulan depan tidak ada," potongnya tajam. "Keluargamu juga bagian dari tanggungan. Aku bisa mengambil apa yang jadi milikku." Sarmi tercekat. "Maksud Bapak?" Pak Darmawan berdiri, lalu berjalan pergi tanpa menjelaskan lebih jauh. Tapi Sarmi tahu, ancaman itu bukan hanya kata-kata. Di desa tempat keluarganya tinggal, Mak Tijah mulai merasa aneh. Sudah 3 malam ia bermimpi bertemu sosok perempuan tua berjubah putih dengan mata hitam dan gigi runcing. Perempuan itu berdiri di tengah sawah kering dan menjerit, lalu menyebut nama-nama. "Sarmi, Raga, Bayu, bayar darahmu, bayar." Ketika terbangun, tangan Mak Tijah dipenuhi bekas cakaran seperti luka lama yang baru terbuka. Ia pikir dirinya mengigau, tapi luka itu terus bertambah setiap pagi. Tubuhnya makin lemas, bahkan nasi yang dimakannya terasa asin dan dingin seperti air mata. Raga yang menemani ibunya mulai merasa ada yang tak beres. Ia melihat bayangan hitam berdiri di depan rumah tiap maghrib. Bayu, si kecil, juga berubah pendiam. Kadang ia bicara sendiri, menunjuk sudut kamar sambil berkata, "Itu, Mak." Orang bertanduk datang lagi. Malam ketiga, Sarmi sudah tak sanggup tidur. Lampu kamarnya dibiarkan menyala, tapi itu tak menghalangi suara-suara gaib menyelinap. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut sambil menggenggam potongan foto Bayu. Ketika matanya mulai tertutup, ia mendengar ketukan pelan dari arah lemari pakaian. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ia bangkit dan mendekat, tapi lemari itu tidak bergeming.
Ia mencoba membuka, kosong. Namun begitu ia menutupnya kembali, bisikan terdengar dari belakang telinganya. "Bayarmu belum lunas. Anakmu manis." Sarmi menjerit dan keluar kamar. Ia berlari ke ruang tamu hanya untuk menemukan lilin merah menyala sendiri di meja tengah. Tidak ada listrik padam, tidak ada alasan untuk ada lilin di sana. Ia menggigil. Lalu terdengar suara tawa pelan dari arah tangga. Tawa yang basah dan serak. Hari berikutnya, ia memutuskan pulang ke desa. Ia pamit dengan alasan menjenguk ibu yang sakit. Pak Darmawan hanya mengangguk, tapi sorot matanya tajam seperti menguliti. "Keluargamu harus tetap lengkap saat kembali," katanya. Seolah kalimat itu punya makna ganda. Sarmi naik bus dengan perasaan tak tenang. Setibanya di rumah, ia mendapati Mak Tijah makin lemas. Dan luka di tangannya kini membentuk garis seperti lambang aneh. Lingkaran dengan 2 garis silang. Raga menatap kakaknya penuh curiga. "Kak, aku rasa ini semua karena utangmu itu. Malam, tadi aku lihat ada bayangan duduk di atas genteng, ngeliatin ibu tidur." Sarmi menangis. "Aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa." Lalu tiba-tiba Bayu masuk kamar dengan wajah pucat dan berkata lirih, "Paman Hitam bilang, besok malam waktunya." Sarmi menatap anaknya dengan mata membelalak. Nafasnya tercekat. "Siapa Paman Hitam itu, Bayu?" Anak kecil itu menunjuk ke belakang pintu. "Dia yang selalu berdiri di situ tiap malam. Dan dia bilang Bapak Darmawan sudah siap panggil kawan-kawannya." Di tengah malam, saat semua sudah tertidur, Sarmi duduk sendiri di teras, menatap langit yang pekat. Ia sadar, waktunya hampir habis. Ia tak punya cukup uang, tak punya kekuatan, dan keluarganya dalam bahaya. Lalu seperti petunjuk yang dikirimkan dari langit, ia mengingat satu nama, Kiai Ruhiyat, seorang guru ngaji tua yang dulu pernah membantu orang yang diganggu ilmu hitam. Tanpa pikir panjang, Sarmi memutuskan besok ia akan menemui sang Kiai, karena utang uang bisa dicicil. Tapi kalau nyawa jadi taruhannya, siapa lagi yang bisa menolong selain orang yang bisa membaca tanda dari langit? Malam itu hujan turun deras menggerus genteng rumah Sarmi yang mulai keropos. Gemericik air dari talang yang bocor seolah menyanyikan lagu pilu yang tak pernah selesai. Di kamar sempitnya, Bayu duduk memeluk bantal menatap sudut ruangan dengan pandangan kosong. Cahaya redup dari lampu minyak membuat bayangan di tembok bergoyang pelan. "Mah," bisiknya pelan. Paman Hitam berdiri lagi di situ. Sarmi yang sedang memijat kaki ibunya sontak menoleh. "Di mana, Nah?" Bayu menunjuk pojok kamar, tempat lemari kayu berdiri menyatu dengan tembok. "Dia tadi bilang, waktunya tinggal 2 malam. Sarmi menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba tersenyum. Bayu salah lihat. Itu cuma bayangan. Bayu menggeleng pelan, matanya tak berpaling dari sudut itu. "Dia bawa tali. Panjang. Buat siapa, Mak?" Sarmi tak menjawab. Ia peluk Bayu erat-erat, mencoba menenangkan diri. Tapi dadanya berdebar keras seperti ada tangan dingin yang mencengkeram jantungnya dari dalam. Pagi harinya, Raga bangun dengan wajah pucat dan napas tersengal. Ia baru saja bermimpi melihat seekor kerbau besar tanpa mata, berdiri di tengah ladang kosong. Darah mengucur dari lehernya yang setengah terpotong, dan di mulut kerbau itu tergantung kepala manusia yang menggantung lemas. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok berkepala burung hantu, mengelilingi altar penuh tulang dan rambut. Di ujung altar seseorang duduk membelakanginya. Raga tahu itu Pak Darmawan, walau tubuhnya berlapis kain kafan dan matanya berdarah. Ia terbangun dengan keringat dingin, membasahi seluruh tubuh. Mak Tijah yang duduk di ranjang menatapnya cemas. "Mimpi apa lagi, Le, Pak Darmawan?" "Dia bukan manusia biasa," jawab Raga pelan. "Dia ngasih makan ke sesuatu." Sarmi yang mendengar itu dari dapur makin yakin. Semua teror ini bukan sekadar kebetulan. Ia tahu sesuatu yang gelap sedang menagih jatah. Menjelang sore,
Ia memberanikan diri menelepon Pak Darmawan. Suaranya pelan, penuh ketakutan. "Pak, saya mohon biarkan saya berhenti kerja. Saya nggak sanggup lagi." Dari seberang, suara Pak Darmawan terdengar datar. "Sudah kukatakan sebelumnya, kau bisa berhenti kerja, tapi hutangmu tak berhenti. Dan ingat, keluargamu juga bagian dari kesepakatan." "Apa maksud Bapak?" "Mereka nggak tahu apa-apa. Justru karena itu, mereka bersih. Jiwa bersih lebih disukai." Sarmi membeku, nafasnya tercekat. Ia tahu ini bukan ancaman biasa, ini peringatan dari dunia lain, yang aturan mainnya bukan lagi soal logika. Kalau kau melarikan diri, mereka yang akan dibayar. Satu-satu, mulai dari yang paling lemah. Telepon dimatikan. Sarmi jatuh terduduk di lantai dapur. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, suara Bayu terdengar dari dalam kamar. "Ma, Paman Hitam deketin Raga. Dia pegang kepala Raga di mimpi." Sarmi tak bisa menunggu lebih lama. Ia harus menemukan pertolongan. Dan hanya satu nama yang terlintas di benaknya, Kyai Ruhiyat. Orang tua dari desa seberang yang dulu pernah membantu orang-orang diganggu pesugihan. Pagi-pagi sekali sebelum matahari benar-benar muncul, Sarmi menyelimuti Bayu dan membangunkan Raga. "Ayo, kita ke tempat Kyai Ruhiyat. Yang di desa itu kah? Yang katanya bisa ngelihat dunia lain?" Raga bertanya sambil mengucek mata. "Iya, dia satu-satunya harapan kita." Mereka naik ojek dari pertigaan jalan desa, lalu berjalan kaki melewati jalanan tanah yang becek dan licin. Rumah Kyai Ruhiyat berada di ujung pematang. Rumah kayu tua dikelilingi pohon-pohon tua, dan suara jangkrik yang tak henti-henti. Saat Sarmi mengetuk pintu, seorang santri muda membukakan pintu dan mempersilakan mereka masuk. Kyai Ruhiyat sudah duduk bersila di ruang depan, mengenakan sarung garis dan sorban putih kusam. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam seperti menembus tulang. "Sarmi binti Tijah," gumamnya pelan, seolah sudah tahu siapa yang datang. "Dari semalam aku sudah mencium bau darah dari arah rumahmu." Sarmi menangis dan segera bersimpuh. "Kyai, saya dan keluarga diganggu sesuatu. Dari rumah majikan saya, dari utang yang saya nggak bisa bayar." Kyai Ruhiyat diam lama. Ia memejamkan mata lalu mengambil setangkai daun kelor dari belakang bantalnya. Ia letakkan di telapak tangannya lalu berbisik, "Yang menagih bukan manusia, tapi yang mengikatnya adalah manusia. Satu yang rakus, satu yang polos. Yang rakus memberi makan, yang polos jadi makanan." Ia menatap Bayu yang duduk diam di pojok. Anak ini sudah dilirik, bahkan sudah diajak bicara. Itu tanda yang sangat buruk. "Dia bilang namanya Paman Hitam, Kyai," gumam Sarmi. "Dia bukan paman. Dia penjaga gerbang pesugihan. Sudah mengendus darah kalian sejak Sarmi menandatangani utang dengan mulut dan hati, bukan tangan." Raga menggigil. "Lalu, bisa diselamatkan?" "Kyai." Kyai Ruhiyat menatap keluar jendela. "Bisa, tapi kau harus kembali ke sumbernya. Rumah majikanmu adalah sarang. Di sanalah akar segala ikatan. Bila tidak diputus dari sana, tumbalnya tetap akan ditagih. Satu-satu." Sarmi menunduk. "Saya takut, Kyai." Kyai Ruhiyat tersenyum tipis. "Rasa takutmu lebih baik disimpan untuk nanti malam. Karena malam ini kita akan mulai membuka satu-satu simpul yang kau bawa dari rumah itu. Hari mulai petang. Di halaman rumah Kyai Ruhiyat, daun kelor dan bunga kenanga berserakan. 3 batang lilin dibakar dan aroma dupa menyelimuti udara. Sarmi dan anak-anaknya duduk melingkar, sementara Kyai Ruhiyat mulai membaca ayat-ayat perlindungan. Namun ketika ayat keempat dilantunkan, Bayu tiba-tiba menjerit. Tubuhnya kaku, matanya membelalak ke atas, dan dari mulutnya terdengar suara lain, parau, penuh dengusan. "Waktunya hampir habis. Darah akan dibayar. Anak ini milik kami." Kyai Ruhiyat berdiri, matanya menyala. "Kau salah datang tempat. Anak ini berada dalam perlindunganku sekarang.
Bayu terhempas ke belakang, lalu pingsan. Kiai Ruhiat mendesah panjang. Ikatan, Tunin Kuadisio. Tapi belum terlambat. Elia menoleh pada Sarmi. Besok kita ke rumah itu. Jangan ada yang menolak. Karena kalau tidak, Paman Hitam akan datang. Bukan untuk menunggu, tapi untuk membawa. Angin dini hari itu berembus dingin menembus celah-celah rumah kayu Kiai Ruhiat. Kabut tipis menggantung di halaman depan, menambah suram suasana. Sarmi terbangun karena mendengar suara langkah di lantai bambu. Ia keluar dari bilik tidur kecil, tempat Bayu dan Raga masih terlelap. Di ruang tengah, Kiai Ruhiat duduk bersila. Di hadapannya terbuka kitab tua berjilid kulit, halaman-halamannya kuning termakan usia. Di sampingnya, dupa menyala perlahan mengeluarkan asap wangi mistik. Kiai Ruhiat memandang ke arah Sarmi begitu ia mendekat. "Tidakkah kau mimpi malam ini?" tanya Kiai. Sarmi menggeleng. "Tidak, Kiai. Tapi, saya merasa seperti ada yang berdiri di luar kamar." Nafasnya berat. Bayangan besar, hitam, hanya berdiri diam. Kiai Ruhiat mengangguk perlahan. "Itu bukan sekadar rasa, mereka sedang menghitung waktunya. Kita harus mulai penyelidikan malam ini." Ia berdiri, mengambil kendi air dari rak dan sehelai kain putih dari lemari tua. Di atas lantai ia tata 7 helai daun kelor membentuk lingkaran kecil. Sarmi diminta duduk di tengah lingkaran itu. "Aku akan melacak jejak gaib yang menempel padamu," ujar Kiai Ruhiat pelan. "Tenangkan pikiranmu, jangan melawan. Apapun yang muncul, biarkan aku yang berurusan." Kiai mulai membaca doa dalam bahasa Arab dan Jawa kuno, campur aduk seperti rajah leluhur. Matanya berubah suram, seolah melihat sesuatu di balik dunia. Yang kasat mata, lilin di sudut ruangan bergetar hebat, asap dupa membumbung tajam ke langit-langit rumah. Sarmi menggigil saat angin dingin seperti mengusap tengkuknya. Dan tiba-tiba ia merasa dadanya sesak, pandangannya menggelap. Dalam gelap itu, Sarmi seperti berdiri di tengah tanah lapang yang dipenuhi kabut tebal. Di hadapannya, tampak sebuah tungku batu menyala merah. Di atasnya, sebuah kuali tanah liat mendidih, mengeluarkan suara blup-blup seperti darah panas. Dari dalam kuali, tercium bau amis dan anyir yang menyengat. Di tepi tungku sesajen tertata. Darah ayam hitam cemani masih menetes ke wadah tanah. Potongan rambut dan pakaian anak-anak tergeletak bersama daun sirih, bunga kantil, dan sepotong kuku kaki yang Sarmi yakin milik Bayu. Dan di dalam kuali, mengambang perlahan seperti bayangan di air, ia melihat nama-nama Bayu bin Raga, Raga bin Tijah, Tijah binti Kasman, Sarmi binti Tijah. Semuanya keluarganya. Tiba-tiba, dari balik asap, muncul tangan hitam panjang dengan kuku melengkung. Tangan itu menunjuk ke satu nama, Bayu bin Raga. Lalu terdengar suara dalam bisikan parau, "Yang paling bersih akan paling disukai." Sarmi menjerit. Ia terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Kiai Ruhiat berdiri di sampingnya. Tangan beliau masih memegang kendi air yang kini tinggal separuh. Santri muda membawa kain untuk menyelimuti tubuh Sarmi yang menggigil. "Sudah pasti," gumam Kiai Ruhiat, "kalian sudah ditandai. Sejak kau menerima utang itu, nama-nama kalian ditulis dan dilempar ke dalam kuali tumbal." "Kuali itu nyata, Kiai?" tanya Sarmi. Suaranya masih bergetar. "Nyata di dunia gaib, tapi pantulannya bisa muncul di dunia kita. Dan tanda itu sekarang sudah menempel di tubuh kalian. Yang pertama tertulis biasanya yang paling diincar, Bayu." Sarmi menutup mulutnya dengan kedua tangan. Kiai Ruhiat berdiri, mengambil segenggam garam dan bunga setaman dari kotak kecil di rak kayunya. "Aku akan lakukan ritual kecil malam ini untuk menahan mereka sementara. Tapi ini hanya benteng luar. Untuk memutus ikatan sebenarnya, kita tetap harus kembali ke sumbernya, rumah Pak Darmawan." Sarmi mengangguk pelan.
Matanya kosong, pikirannya masih terhenti pada bayangan kuali yang mendidih dan nama Bayu yang mengambang di atas darah. Menjelang malam, halaman rumah Kiai Ruhiyat ditaburi garam kasar, dan di 4 penjuru rumah diletakkan kendi tanah liat berisi tulir doa. Di dalam rumah, dupa kembali dibakar, bunga melati ditebar di bawah jendela, dan pintu rumah dikunci dengan rajah yang dibacakan oleh Kiai sendiri. Satu persatu, anggota keluarga Sarmi diminta duduk dalam lingkaran kecil. Bayu, Raga, Maktijah, semuanya diberikan air minum dari kendi yang telah dibacakan doa perlindungan. Namun saat giliran Bayu, ia menolak minum. Matanya kosong, dan ia berkata dengan suara datar, "Air ini pahit, Paman Hitam bilang tidak boleh minum." Sarmi mendekap Bayu erat. "Nak, minum ini. Ini biar kamu nggak diganggu." Bayu menggeleng lalu tersenyum kecil. "Tapi Paman Hitam sudah bilang, sebentar lagi aku nggak perlu minum lagi." Kiai Ruhiyat segera mengambil kendi dari tangan Sarmi dan meneteskan 1 tetes air ke ubun-ubun. "Bayu," anak itu menjerit keras lalu pingsan di pangkuan ibunya. "Pagar kita sudah mulai memanas," ujar Kiai Ruhiyat pelan. "Penagih tumbal tahu bahwa kita sedang mencoba memutus ikatan. Mereka akan semakin liar." Raga mengepalkan tangan. "Saya ikut, Kiai. Kalau memang harus kembali ke rumah itu, kita harus hancurkan kuali itu, bukan?" Kiai Ruhiyat mengangguk. Kuali itu terikat pada 1 titik di rumah Pak Darmawan. Tempat itu bukan sekadar rumah, tapi altar. Kita harus masuk ke ruang yang paling gelap dan menemukan benda itu. Maktijah, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Kalau memang harus ke sana, aku ikut. Rumah ini nggak akan aman terus. Kita harus lawan." Sarmi menatap wajah-wajah keluarganya. Wajah yang dulu hanya ingin tenang, ingin sembuh, ingin sekolah. Tapi semuanya kini terseret karena 1 keputusan. Hutang pada orang yang salah. Dan mereka kini ditulis di dalam kuali. Malam turun perlahan di rumah kayu Kiai Ruhiyat. Langit menggantung gelap tanpa bintang, dan suara jangkrik mendadak sunyi, seakan seluruh desa menahan napas. Di dalam rumah, suasana semakin tegang. Sarmi duduk di samping Bayu yang masih belum sadar penuh sejak insiden sebelumnya. Raga berjaga di pintu dengan wajah waspada, sementara Kiai Ruhiyat duduk bersila menghadap Maktijah yang sedang tidur. Namun sejak petang tadi, Maktijah gelisah. Tangannya kerap gemetar, dan tubuhnya kadang bergetar seperti tersengat arus. Kini wajahnya pucat pasi, dan matanya bergerak-gerak liar di balik kelopak tertutupnya. Kiai Ruhiyat membuka kendi berisi air yang telah didoakan dan memercikkannya ke wajah Maktijah. Seketika itu juga tubuh wanita tua itu melenting bangkit, namun matanya tetap tertutup, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara dalam yang bukan milik manusia. "Kalian tidak boleh ikut campur." Suara itu dalam, bergema, terdengar seperti 2 suara tumpang tindih. "Sudah ditukar dengan darah, sudah lunas, sudah menjadi milik kami." Sarmi menjerit, meraih tangan ibunya yang mencakar-cakar udara. "Ibu, Bu, sadar Bu, itu aku Sarmi." Namun mata Maktijah tiba-tiba terbuka, merah menyala. Lehernya menegang, dan tubuhnya bergerak ke arah Sarmi dengan gerakan cepat tak wajar. Raga berlari hendak menahan, tapi Kiai Ruhiyat sudah lebih dulu berdiri dan meletakkan tangannya di kepala Maktijah, membacakan ayat-ayat suci dengan suara lantang dan bergetar. Dari luar rumah, terdengar suara geraman rendah, lalu suara langkah, kaki berat di atas tanah berdebu halaman. Kayu di dinding belakang rumah terdengar seperti dicakar benda besar. Bau amis dan busuk menyebar masuk lewat celah-celah. Kiai Ruhiyat menoleh pada Raga. "Jangan biarkan siapapun membuka pintu, apa pun yang terjadi." Langkah itu kini terdengar berputar di sekitar rumah, lalu terhenti tepat di belakang dinding bilik Maktijah. Angin mendadak berhenti,
dan tiba-tiba dinding rumah bergetar keras. Sarmi mendongak dan melihat bayangan besar dengan kepala rusa, bertanduk panjang dan mata menyala merah berdiri di luar rumah. Sosok itu menunduk, lalu menghembuskan napas panjang. Udara panas dengan bau daging terbakar menembus ke dalam rumah. Mak Tijah menjerit sekeras-kerasnya dan tubuhnya melayang ke belakang, menghantam dinding. Ia terjatuh dengan leher berputar aneh dan tubuh kejang-kejang. Dia diambang kematian, seru Kiai Ruhiyat. Mereka ingin menjadikannya tumbal pertama. Kiai mengambil segenggam garam dari kantong bajunya dan menaburkannya membentuk lingkaran, pelindung di lantai. Di tengah lingkaran itu, ia meletakkan kendi air dan bunga kantil. Ia memanggil Raga dan Sarmi untuk berdiri melingkar, lalu memaksa Bayu yang masih lemas untuk duduk di tengah. Bersama-sama, ucapkan kalimat ini, kata Kiai, lalu melantunkan doa tolak bala dalam bahasa Arab disertai mantra Jawa kuno. Ketika lantunan doa mencapai puncaknya, Mak Tijah berhenti bergerak. Matanya kosong, tapi dari dadanya keluar uap hitam, bergerak melayang, lalu berputar-putar seperti ular asap menuju langit-langit. Tiba-tiba langit di atas rumah terdengar menggelegar. Petir menyambar 2 kali, dan seluruh rumah berguncang. Sosok berkepala rusa menggeram dari luar, lalu mundur perlahan sambil menatap ke dalam lewat celah jendela. Matanya yang merah menyalak marah. Kalian menghalangi pemiliknya. Kalian akan diganti. Begitu suara itu menghilang, rumah kembali tenang. Angin kembali berembus. Mak Tijah terbaring lemas, napasnya tersendat tapi hidup. Kiai Ruhiyat duduk terpekur. Keringat membasahi jubah lusuhnya. Kiai, apa itu? Tanya Raga sambil memeluk adiknya. Salah satu makhluk pemungut tumbal. Kepala rusa itu bukan perwujudan biasa. Itu peliharaan dari perjanjian yang sangat tua. Pak Darmawan bukan hanya sekadar pengikut pesugihan, tapi pemilik ikatan darah dengan jin. Sarmi terduduk di samping ibunya. Kenapa ibu yang kena duluan, Kiai? Padahal hutang itu atas nama saya. Karena ikatan gaib itu tidak memilih berdasarkan urutan, tapi darah dan kepatuhan, jawab Kiai. Ibumu yang paling tua, paling dekat dengan akar keluarga, dan sudah terikat sejak kau membawa nama mereka dalam perjanjian. Tanpa sadar saat kau mengiyakan pinjaman itu, kau menyerahkan keluargamu sebagai bagian dari jaminan. Air mata Sarmi tumpah. Saya cuma pengen ibu bisa berobat, Kiai. Saya nggak tahu kalau utang itu. Kiai Ruhiyat memejamkan mata. Setan tak butuh alasan. Yang penting bagi mereka adalah pengakuan. Dan saat kau menandatangani pinjaman, meski tanpa darah, niatmu cukup sebagai tanda. Raga menatap Kiai dengan sorot penuh kemarahan. Kalau begitu, siapapun yang berhutang pada Pak Darmawan berpotensi jadi tumbal. Benar, sahut Kiai lirih. Tapi tidak semua dikorbankan. Hanya yang dianggap paling bersih, paling mudah dipanen. Anak kecil, orang tua sekarat, perempuan lemah. Sarmi mengerang pelan. Jadi Bayu, tetap yang utama. Kiai Ruhiyat berdiri pelan. Ia akan terus dicari. Tapi malam ini, kita berhasil menunda pengambilan. Ini baru permulaan. Masih ada jejak yang harus kita potong. Dari tempat perjanjian pertama kali diikat. Raga mengepalkan tangan. Di rumah itu ya, Kiai mengangguk. Besok malam kita akan ke rumah Pak Darmawan. Bukan untuk mengemis ampun, tapi untuk memutus seluruh rantai tumbal ini. Bayu mulai menggeliat perlahan dan membuka mata. Ia menatap ibunya dan berkata lirih. Paman Hitam bilang dia akan datang bawa teman lain. Bawa api dan wajah tanpa kulit. Sarmi menggigil. Kiai Ruhiyat menggenggam tasbihnya dan berbisik. Semoga malam ini langit masih berkenan melindungi kita. Malam itu langit dipenuhi awan kelabu. Tak ada cahaya bulan sedikit pun yang menembus pekatnya malam. Angin bertiup kencang, membawa bau sangit dan amis yang seakan berasal dari tanah yang menyimpan bangkai lama. Di depan rumah Pak Darmawan yang
menjulang seperti istana megah di tengah desa. Kiai Ruhiyat berdiri memejamkan mata, merapal pelindung. Sarmi menggenggam tangan Kiai dengan gemetar. "Tempat ini sudah sangat kotor," bisik Kiai. "Bukan rumah manusia lagi. Ini sudah jadi rumah jin." Sarmi menatap gerbang tinggi berukir. Rumah itu gelap, namun dari balik tirai jendela terlihat bayangan sekelebat. Bayu tidak dibawa serta. Ia ditinggal bersama Raga dan Maktijah di rumah Kiai dengan pagar mantra. Tapi dada Sarmi tetap sesak karena ia tahu ikatan Bayu masih tertanam di rumah ini. Pintu utama terbuka sendiri saat mereka mendekat. Engselnya berderit panjang. Bau darah menguar begitu kuat hingga membuat Sarmi terbatuk. Mereka masuk. Lantai marmer dingin di bawah telapak kaki terasa seperti kulit mati. Lampu gantung kristal di langit-langit berayun pelan meski tidak ada angin. Di dalam, lorong panjang menuju ruang tamu terkesan lebih sempit dari biasanya, seolah dinding rumah menciut. Kiai berhenti di depan lukisan besar Pak Darmawan yang tergantung di dinding. Ia memandangi mata dalam lukisan itu. "Mata ini bukan dilukis manusia," gumamnya. "Ini jendela pengawas, kita dilihat dari baliknya." Sarmi menunduk takut, tapi Kiai melanjutkan langkah, menuntunnya ke sebuah lorong rahasia di balik rak. Buku yang terbuka otomatis ketika Kiai menyentuhkan doa pendek ke gagangnya. Tangga sempit menurun ke ruang bawah tanah yang lembab, dan bau tanah bercampur darah menguar lebih pekat. Di bawah sana, lorong dipenuhi lilin hitam yang menyala meski tak disentuh api. Di ujungnya ada ruangan bundar penuh simbol kuno di lantai, dan di tengahnya, sebuah altar batu. Di atas altar itu terdapat boneka kecil yang menyerupai Bayu. Tubuhnya terbuat dari jerami kasar, dibalut benang merah, rambut anak-anak dan potongan kuku. Di sekeliling altar terdapat mangkuk-mangkuk sesajen berisi darah segar dan jantung ayam cemani. Sarmi hampir muntah. Itu rambut anak saya, kuku Bayu. Astagfirullah. Kiai Ruhiyat menggulung lengan bajunya. Ia mengambil kendi kecil, berisi air zam-zam dan serbuk akar mimang dari kantong kainnya. "Dengar Sarmi," ucapnya. "Ritual ini berat. Aku akan memutuskan tali antara Bayu dan boneka ini. Tapi makhluk yang dijadikan penjaga tumbal pasti akan menyerang. Bukan hanya secara gaib, tapi juga secara jasmani. Kau harus tetap berada dalam lingkaran ini. Jangan sekalipun keluar." Sarmi mengangguk sambil gemetar. Kiai mulai melingkari altar dengan kapur kuning, membentuk segi 6 bersimbol aksara Arab dan Jawa kuno. Ia menaburkan garam dan meletakkan bunga kantil di tiap sudut. Kemudian ia mulai melantunkan doa pemutus perjanjian sambil membakar akar mimang. Sesaat lilin-lilin di ruangan mati serempak gelap. Hening lalu, bau bangkai panas menyeruak. Di balik dinding ruangan terdengar suara geraman rendah dan berat, seperti binatang buas yang baru dibangkitkan dari liang. Dari kegelapan di pojok ruangan, muncul sesosok makhluk tinggi besar dengan tubuh seperti batu terbakar, tangan panjang menyeret rantai berlumur darah, dan wajah tak jelas. Hanya lubang besar menganga di tempat mulut dan 2 mata kosong yang menyala merah. "Kau bukan bagian dari perjanjian ini, Ruhiyat. Pergi atau dibakar bersama." "Tumbal!" Suaranya menggema seperti ribuan jeritan dalam satu nada. Tapi Kiai tetap tenang, meneruskan bacaan. Makhluk itu mengaum lalu melompat menerjang Kiai. Seketika lingkaran pelindung menyala terang, membuat makhluk itu terpental, tapi ruang bawah tanah mulai bergetar. Dari altar, boneka tumbal bergerak, sendiri seolah hidup, lalu mulai menghisap asap hitam dari lantai yang pecah-pecah. Sarmi menjerit saat matanya melihat kepala boneka itu menengok ke arahnya, dengan mata kosong yang sama seperti Bayu. "Ibu, tolong." Itu suara Bayu. Keluar dari boneka, Sarmi hampir menerjang keluar, tapi Kiai berteriak, "Jangan keluar dari lingkaran." Tangan Kiai bergetar saat ia menyiram air doa ke boneka, lalu membaca ayat terakhir. Ruangan meledak dalam cahaya putih, menyilaukan.
Makhluk itu menjerit dan tubuhnya meledak menjadi gumpalan asap, lalu menghilang ke dalam celah tanah yang terbuka seketika di bawah altar. Boneka tumbal terbakar habis. Hening Sarmi jatuh terduduk, air matanya tumpah. "Sudah, Kiai? Sudah putus?" tanyanya. Kiai Ruhiat menarik napas berat, wajahnya pucat. "Sudah, sebagian." Boneka itu adalah pengikat pertama, tapi ikatan kedua masih ada, tertanam dalam darah. Kita harus bersihkan tubuh Bayu dan potong sisa jejaknya sebelum malam ke-7. Sarmi memeluk dirinya. "Saya takut, Kiai." Kiai menatapnya dalam. "Takut itu wajar, tapi ibu yang berani melawan demi anaknya, lebih kuat dari makhluk manapun." Mereka meninggalkan ruang bawah tanah. Saat melewati ruang tamu, lukisan Pak Darmawan terlihat mengelupas, dan bagian matanya kini menjadi 2 lubang hitam. Rumah itu seakan tahu mereka telah menyentuh bagian paling dalam dari kutukannya. Dan perang belum berakhir. Angin bertiup ganjil sejak pagi itu. Di desa, ayam-ayam berkokok tak menentu, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan tinggi melayang di atas atap rumah Pak Darmawan. Orang-orang mulai berbisik. Mereka tahu ada yang tidak beres, tapi tak seorang pun berani menyebut nama Pak Darmawan terang-terangan. Rumah megah itu kini bagai nisan besar yang menunggu dikubur. Di rumahnya Pak Darmawan duduk memelototi meja kayu ukir. Di atasnya terbentang lembaran daun lontar tua yang biasa ia pakai untuk memperbarui perjanjian dengan danyang pesugihannya. Namun sejak semalam, lembaran itu tak mau menyala, meski sudah ditetesi darah segar. "Kenapa tidak terbakar?" gumamnya dengan suara serak. Ia meraih kendi kecil berisi darah kelelawar dan mencoretkan ulang nama Sarmi dan Bayu. Tapi daun lontar justru menghitam dan terbelah 2. Api hitam menjilat pinggirannya sendiri, membentuk huruf-huruf gaib yang belum pernah ia lihat. Tiba-tiba udara di dalam ruangan jadi berat dan bau busuk menyergap dari bawah tanah. Dari dinding, bayangan mengembun seperti jamur, menjulur pelan hingga membentuk sesosok tinggi yang kepalanya seperti tanduk rusak dan mata merah membara. "Bayaranmu gagal, Darmawan." Pak Darmawan mundur 1 langkah. Aku bisa cari yang lain. Ada keluarga baru di desa, mereka miskin mudah ditipu. Beri aku waktu." Tapi danyang pesugihan itu tidak bicara lagi. Ia hanya menatap dengan tatapan yang mampu membusukkan nyali siapapun. Dari tubuhnya, asap hitam mulai menjalari dinding, dan lantai merayap menuju tubuh Pak Darmawan. Bayaran darah sudah dicatat. Jika tak dikirim, maka yang mencatat akan jadi ganti. Pak Darmawan mengangkat tangan dan membentuk segel pemanggil. Tapi sebelum mantranya rampung, tubuhnya sendiri terbakar. Api hitam menyambar dari dalam, menyusuri pembuluh darahnya, membakar kulit dan jiwanya sekaligus. Ia menjerit, tapi tak satu pun suara lolos dari tenggorokannya. Tubuhnya meleleh perlahan seperti lilin berdosa. Sementara itu di rumah Kiai Ruhiat, Sarmi memandangi Bayu yang tertidur pulas dengan tangan tergenggam. Napas anaknya sudah mulai tenang. Wajahnya tak lagi tampak seperti diseret dari 2 alam. Kiai Ruhiat duduk bersila, tubuhnya sedikit membungkuk, dan butiran keringat masih menetes dari pelipisnya. Ia tahu pekerjaan belum selesai. "Ada apa, Kiai? Sudah bebas kan?" tanya Sarmi dengan harap-harap cemas. Kiai tak menjawab langsung. Ia mengambil segenggam tanah dari dalam kendi kecil di depannya. Bayarannya gagal dikirim, tapi itu justru membahayakan kita. Kenapa? Karena danyang tak mau tahu, ia hanya menagih. Kalau tak diberi, dia akan ambil yang lain, asal masih terikat dalam perjanjian. Sarmi tercekat. "Lalu Bayu?" "Bayu tetap dalam daftar, tapi aku sudah siapkan pengikat terakhir. Aku akan ikat makhluk itu selamanya." Kiai Ruhiat mengambil sepotong kain kafan yang usang, lalu membuka gulungan jimat yang diselipkan di dalamnya.
Di atas kertas itu terukir aksara kuno bercampur ayat suci. Lalu ia meraih sebutir batu kecil berbentuk bulat pipih. Batu itu bukan sembarang batu, tapi hasil pengorbanan puluhan tahun laku tirakatnya. Jimat ini bisa mengikat makhluk seperti dia, tapi sebagai gantinya, ilmu yang kupakai akan terpotong. Aku tak bisa menyembuhkan lagi, tak bisa melihat halus lagi. Semua jalan antara alam ini dan sana akan tertutup untukku. Sarmi memegangi lututnya. Jangan, Kiai. Kalau itu berarti kehilangan semuanya. Kiai tersenyum. Jika ilmu hanya membuatku hidup lebih lama tapi membiarkan anak-anak mati, maka ilmu itu tak berguna. Ia berdiri, menyarungkan jimat ke dalam bungkusan kafan, lalu menatap Sarmi dalam-dalam. Kita harus ke depan rumah Darmawan. Di sanalah ikatannya paling kuat. Sore menjelang malam mereka sampai di halaman rumah Pak Darmawan. Pintu depan menganga, rumahnya sepi. Bau hangus menyebar dari dalam. Tubuh Pak Darmawan sudah tak dikenali lagi. Ia hangus terbujur di ruang tengah dengan mata terbuka dan lidah menjulur ke lantai. Di dinding belakang kata gagal tertulis dengan darah mengering. Tapi Kiai tidak terganggu. Ia menggali tanah di halaman rumah, tepat di depan pintu utama. Beberapa tetangga menonton dari kejauhan tapi tak ada yang berani mendekat, seolah sebuah keheningan sakral menjaga ritual ini. Setelah lubang sedalam lengan terbentuk, Kiai menaruh jimatnya di dalamnya, lalu menutupnya dengan tanah sambil merapal ayat pemutus. Bismillah, dengan nama yang maha kuasa. Aku putuskan pengikat dari darah, aku putuskan jembatan dari hutang. Aku ikat yang menuntut ke dalam batas waktu. Aku hilangkan jalur ke tubuh dan keturunan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Rumah Pak Darmawan mengeluarkan suara retak dari seluruh dindingnya. Angin kencang menyapu sekeliling. Dari jendela-jendela suara tangisan dan tawa bertumpuk menjerit keluar, lalu lenyap. Dan saat Kiai menancapkan tongkat kayu di atas kuburan jimat itu, semuanya berhenti. Angin hilang, suara hilang, seolah rumah itu dan makhluk di dalamnya telah diakhiri. Malam itu, Sarmi menatap langit dari halaman rumah Kiai. Bayu tidur tenang, dan Mak Tijah tak lagi merintih karena luka-luka aneh. Sarmi mendekat ke Kiai yang duduk diam, menatap api kecil. Kiai, apakah sekarang benar-benar sudah aman? Kiai tak segera menjawab. Matanya menatap nyala api yang kini tak lagi menari dalam bayangan gaib. Aman untuk kalian, untukku, sudah waktunya istirahat. Ilmuku sudah kutitipkan ke tanah yang tadi. Kau lihat, aku sudah tak bisa lagi membacakan pelindung seperti dulu. Sarmi menahan air mata. Tapi, kau menyelamatkan kami. Kiai tersenyum, wajah tuanya tenang. Anak-anak yang hidup adalah sedekah paling besar dari dunia ini. Kau jaga Bayu baik-baik, Sarmi. Dan ingat, jangan pernah berhutang pada orang yang meminjamkan darah, bukan uang. Di pagi hari, rumah Pak Darmawan sudah digaris polisi. Mayatnya ditemukan gosong, tapi tanpa api. Warga bertanya-tanya, tapi tak ada yang berani menggali lebih jauh. Dan di depan rumahnya, tepat di bawah tongkat yang ditancapkan Kiai, tumbuh pohon kecil yang tak pernah ada sebelumnya. Pohon itu tak berbunga, tak berbuah, tapi daunnya selalu basah, seakan menangisi semua yang pernah ditumbalkan demi kekayaan sesaat. Angin pagi membawa embun dan kesunyian yang sudah lama tak dirasakan Sarmi. Rumah yang dulu terasa berat seperti ditindih sesuatu kini, mulai terasa seperti tempat tinggal manusia biasa. Bayu sudah kembali ceria, tak lagi menyebut-nyebut paman, hitam atau terbangun dengan keringat dingin. Mak Tijah pun sudah bisa duduk di teras, menyiram bunga sambil bersenandung kecil, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Hari itu, Kiai Ruhyat datang ke rumah Sarmi. Ia berjalan pelan, tongkat, kayunya menghentak tanah sekali setiap 2 langkah. Sorot matanya tak setajam dulu. Bekas-bekas pengorbanan yang ia berikan pada ritual pengikatan danyang masih terlihat jelas di wajahnya.
yang lebih pucat dari biasanya. "Bagaimana Bayu?" tanya Kiai setelah duduk di dipan bambu. Sarmi menuangkan air hangat ke dalam gelas dan memberikannya. "Sudah seperti dulu lagi Kiai, dia main bola sama teman-temannya kemarin sore, tapi masih takut tidur sendirian. Itu hal wajar. Luka batin tak bisa disembuhkan secepat luka badan." Kiai meneguk airnya pelan, lalu ia memandang langit. "Sarmi," lanjutnya, "besok aku akan lepas jimat pelindung yang kupasang di rumahmu." Sarmi terdiam. Bayangan malam-malam kelam, suara-suara gaib dan tekanan gaib yang menghantui keluarga mereka kembali membayangi benaknya. "Apa itu? Aman Kiai?" Kiai mengangguk pelan. Jimat itu hanya semacam penahan. Tapi setelah pengikatan di rumah Pak Darmawan selesai, energi buruk sudah tak lagi mengalir ke sini. Tapi ingatlah, tumbal gaib itu bukan benda yang bisa dikubur dan dilupakan. Ia akan tetap hidup selama masih ada manusia yang serakah. Sarmi menunduk, mengingat wajah Pak Darmawan yang dulu tampak bijak dan baik hati, tapi ternyata menyimpan kegelapan di balik senyuman dan kemurahan hatinya. Apakah masih ada kemungkinan orang lain seperti Pak Darmawan akan muncul lagi, Kiai? Kiai Ruhiat menghela napas panjang. Akan selalu ada, selama masih ada orang yang percaya bahwa rejeki bisa dibeli dengan darah orang lain. Keesokan harinya sebelum subuh, Kiai Ruhiat datang kembali. Ia membawa kain putih dan botol kecil berisi air zam-zam. Dengan tenang, ia mengambil jimat yang dikubur di bawah lantai dapur. Mantra pendek ia ucapkan, lalu ia membungkus jimat itu kembali. "Sudah," ujarnya. "Mulai hari ini, rumahmu benar-benar milikmu. Tak ada penjaga dari dunia lain. Hanya niat baik dan ibadah kalian yang akan melindungi." Sarmi memandangi lubang kecil yang kini ditutup kembali. Hatinya terasa lega tapi juga kosong. "Terima kasih Kiai," gumamnya. "Kalau bukan karena panjenengan," "Sudah," potong Kiai lembut. "Yang penting kalian bisa hidup lagi. Bukan hanya bernapas tapi hidup sebagai manusia yang tak takut pada bayangan sendiri." Beberapa minggu berlalu, desa mulai kembali normal. Rumah Pak Darmawan tetap dibiarkan kosong. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Bahkan para preman yang biasa datang untuk menagih hutang atau mencuri pun enggan mendekat. Warga menyebut rumah itu sebagai gedong jeblag, tempat yang seolah ditelan bumi, kosong di luar, tapi menyimpan sesuatu di dalam. Namun suatu malam, Bayu kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan rumah Pak Darmawan. Jendela-jendelanya tertutup rapat. Pintu depannya menganga seperti mulut yang mengundang. Ia bisa merasakan ada yang mengintip dari dalam. Bayu menoleh, dan di sampingnya berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya bersih dan bersinar. "Jangan masuk ke dalam," kata lelaki itu. "Itu bukan milikmu." Bayu mengangguk. Tapi sebelum lelaki itu bisa bicara lagi, terdengar suara geraman dari dalam rumah. "Masih ada yang mencatat namamu." Suara itu dalam dan berat, seperti keluar dari perut bumi. Bayu terbangun dengan peluh membasahi tubuh. Ia lari ke kamar ibunya, dan memeluk Sarmi erat. "Bayu mimpi rumah Pak Darmawan, Bu. Ada yang masih mau ambil Bayu?" Sarmi tak menjawab. Ia hanya membelai kepala anaknya, matanya memandangi jendela yang gelap. Keesokan harinya, ia menceritakan hal itu pada Kiai. Ruhiat. Kiai mendengarkan dengan tenang. Itu bukan ancaman, tapi peringatan. Ada sisa energi yang belum sepenuhnya sirna, tapi tak akan mampu masuk selama kalian tetap salat, tetap bersyukur, dan tidak membuka pintu bagi yang tak diundang. Sarmi mengangguk, mencatat semua kata itu dalam hatinya. Suatu siang, ketika Sarmi hendak pergi ke warung, ia mendapati seorang pria berdiri di depan pagar rumah Pak Darmawan. Tubuhnya kurus dengan jas usang dan wajah penuh keringat. Ia memandang rumah itu dengan mata lapar. "Kamu siapa?" tanya Sarmi dari kejauhan. Pria itu menoleh, tersenyum samar. "Dulu saya tukang kebun Pak Darmawan. Saya dengar dia hilang. Saya mau lihat rumahnya."
Mau apa? Tanya Sarmi waspada. Pria itu mengangkat tangannya. Cuma mau lihat, siapa tahu bisa saya tempati, atau bisa saya jaga. Katanya, rumah ini keramat. Sarmi menatap pria itu lama. Dalam hatinya, dia tahu kata-kata itu bukan dari orang yang sekadar ingin tempat berteduh. Ia ingat pesan Kiai, serakah selalu datang dengan wajah kelaparan. Di malam hari, Sarmi kembali menemui Kiai dan menceritakan tentang pria itu. Kiai hanya mendesah pelan, jangan khawatir, rumah itu sudah terikat. Tapi, mungkin dunia ini belum selesai memberi pelajaran. Apakah rumah itu akan menelan lagi, Kiai? Kiai menatap langit. Kalau rumah itu menelan, bukan karena ia lapar, tapi karena ada yang masuk membawa niat yang sama seperti yang dulu membangunkannya. Waktu berlalu, Bayu tumbuh. Sarmi membuka warung kecil, Mak Tijah semakin sehat. Kiai Ruhiyat makin jarang terlihat. Ia lebih sering berdiam di langgar kecil, di ujung desa. Beberapa mengatakan ia kini hanya berbicara pada kitab dan langit. Dan rumah Pak Darmawan, ia tetap berdiri, sepi, dingin. Tapi tak sepenuhnya mati, karena selama masih ada manusia yang percaya pada jalan pintas, rumah-rumah seperti itu akan selalu menunggu. Diam, mengintip dari balik jendela retaknya, menunggu seseorang mengetuk pintu, dengan hati yang rakus dan tangan yang siap menukar nyawa.